Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai simpulan implikasi ya, gitu, materinya. Penalaran umum paket keempat. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajarin hari ini? Yang pertama, mengenai modus ponens. Yang kedua, modus tollens. Ketiga, silogisme. Keempat, disjungsi dan implikasi campuran. Gitu. Satu-satu dulu ya kita bahas. Pertama yang modus ponens. Modus ponens itu kayak gimana sih? Modus ponens itu kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan P gitu menjadi Q. Terus premis yang keduanya itu Q. P maksudnya. Kemudian baru simpulannya adalah Q. Ini yang modus ponens. Oke. Terus yang kedua, yang tollens, itu kalau ada P maka Q, terus premis keduanya adalah negasi dari Q, berarti simpulannya adalah negasi dari P. Gitu. Terus yang ketiga, silogisme. Silogisme itu premis satunya P maka Q, premis duanya Q maka R, maka simpulannya adalah P maka R. Gitu. Kemudian disjungsi. Kalau disjungsi itu atau ya, atau lambangnya itu seperti V kebalik kayak gini. Gitu. Nah nanti kalau disjungsi, misalkan ada P atau Q, ya kalau salah satunya benar gitu pernyataannya, ya berarti totalnya itu benar semua gitu. Pokoknya kalau ini benar-benar, simpulannya benar. Terus kalau misalkan benar salah, benar juga. Pokoknya kalau ada salah satu yang benar aja, berarti itu benar gitu. Nah biasanya kalau nanti pada soal, untuk soal yang gabungan gitu misalnya ya, buat yang campuran di sini, nanti kalau misalkan di soalnya itu pilihannya pernyataannya itu atau, nanti kalian pilih opsi jawabannya yang atau juga. Mungkin lebih jelasnya nanti pas prakteknya ya. Gitu. Sama satu lagi yang kalian harus tahu itu tentang ekuivalen ya. Ekuivalen. Jadi apa ekuivalen dengan apa gitu. Jadi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Gitu. Ini ekuivalennya. Negasi itu artinya lawannya ya. Jadi kalau misalkan di soal Andi tidak mandi, gini aja deh, Andi mandi, itu P-nya gitu misalnya ya. Berarti negasinya adalah Andi tidak mandi, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pernyataan awalnya Andi tidak mandi, ya berarti negasinya Andi mandi, kayak gitu. Oke. Intinya kebalikannya aja ya. Terus kalau kebalikan dari atau itu adalah dan. Kebalikan dan itu atau. Tapi kalau nggak diminta dinegasikan, ya berarti tetap aja. Atau tetap atau, dan tetap dan. Gitu. Segitu aja prolognya. Oke, ini kalau yang implikasi campuran, berarti campuran dari semuanya ya. Gitu. Kakak mulai mengerjakan soal ya, sambil kita lihat-lihat. Dari nomor 1 dulu. Di nomor 1, jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor dekat hutan. Minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Kesimpulan mana yang benar? Oke, kesimpulan mana yang benar? Ini kan ada 3 kalimat ya. 3 kalimat. Misalnya kan kita pakai kalimat pertama sama kalimat kedua, jika ada kebakaran hutan, itu P-nya gitu ya, maka hutan akan gundul, itu Q-nya. Terus jika hutan gundul, Q,
maka terjadi longsor dekat hutan. Ini adalah R-nya, gitu. Nah, minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Sebentar, kakak pakai highlight aja deh biar jelas. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul, karena kan kata-katanya sama ya, jadi diwarnainnya sama, berarti pernyataannya itu sama gitu. Terus, maka terjadi longsor dekat hutan. Terus dia bilang di sini, minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Berarti kan kata-katanya sama kayak yang pink ya. Gitu. Nah, simpulannya nih apa yang benar? Kalau kita misalkan pakai modul silogisme itu yang PQ, QR, jadinya PR gitu. Nah, harusnya kata-kata hutan gundulnya itu hilang gitu. Jadi cuman ada yang jika ada kebakaran hutan, maka terjadi longsor dekat hutan. Gitu. Cuman kan di sini dia sudah menentukan kata-kata awalnya ya. Kata-kata awalnya adalah banyak terjadi penggundulan hutan. Berarti apa yang bisa kita ambil simpulannya gitu. Kalau misalnya kita ngegabungin kalimat yang pertama sama kalimat yang ketiga, berarti kan itu sama aja kayak P maka Q, terus premis keduanya adalah Q. Nah, kalau premis keduanya Q, berarti simpulannya itu nggak ada, karena dia nggak sesuai dengan modus ponens maupun modus tollens. Gitu. Berarti kita nggak bisa ambil simpulan kayak gitu. Dan di sini juga nggak ada opsi tidak ada kesimpulan gitu ya. Nah, sekarang kita coba misalkan yang pernyataan 2 sama pernyataan 3. Kalau pernyataan 2 dan 3, itu kan berarti P maka Q, kemudian di pernyataan 3 itu kan P ya. Berarti nanti ini kita bisa tarik kesimpulan dengan modus ponens. Yaitu simpulannya adalah Q-nya. Terjadi longsor di dekat hutan. Gitu. Jawabannya yang opsi B. Gitu ya. Jadi dicocokin terus bisa pakai modus apa yang kita ambil gitu. Karena kalau misalnya nggak ada di antara 3 ini, ya berarti kita bilangnya tidak ada kesimpulan. Gitu. Ya. Fokus hanya di 3 modus ini, modus ponens, tollens, sama silogisme. Gitu. Dan kalau misalnya emang nanti nggak ada banget gitu ya, kita coba ekivalennya. Kalau misalnya masih nggak ada, ya udah berarti emang nggak ada kesimpulannya gitu ya. Kalau di sini kan tadi kan kakak ngegabungin 1, 2 nggak ada kesimpulan, 1, 3 nggak ada, adanya 2, 3, berarti B jawabannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya, berarti ya, kalau nggak ada yang ditanyain. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, misalnya kalian ngerasa beda deh kak kayaknya gitu, atau ada yang mau didiskusikan, langsung aja ya, kalau udah selesai. Dalam satu soal gitu. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 2. Di nomor 2, pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, berarti kalimat pertamanya tuh apa? Tadi kakak warna apa sih? Oh, kuning. Oke, kalimat pertamanya selalu jikanya dulu ya, jika apa, maka apa gitu. Jadi kalau di sini jikanya dulu, jika kegiatan telah dilaksanakan, kemudian pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Jadi P-nya itu yang kuning ya. Terus lanjutannya, jika laporan kegiatan telah diserahkan, berarti kan ini pernyataannya sama ya, kayak yang pink yang di atas ya. Berarti sama-sama Ki itu. Kemudian simpulannya adalah honor karyawan dibayarkan. Gitu. Simpulannya apa? Ini kan berarti polanya P maka Ki.
Q maka R kan? Silogisme. Berarti simpulannya adalah P maka R. Jadi, jika kegiatan telah dilaksanakan, maka honor karyawan dibayarkan. Gitu. Coba. Jika honor kegiatan dibayarkan, pimpinan dapat menugaskan karyawan membuat laporan. Yang bagian membuat laporannya itu dihilangkan dulu ya. Karena kan yang bagian key-nya emang nanti nggak kita pakai lagi. Jadi yang bagian membuat laporan gini, itu salah berarti. Laporan kegiatan belum diserahkan. Kalau ada kata-kata laporannya kita langsung hilangin aja. Honor karyawan tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Oke, di antara opsi D sama opsi E ya. Di sini ada kata-kata tidak, berarti mintanya dalam bentuk negasi. Di sini juga tidak kan. Nah, P maka R itu ekivalen dengan apa? Tadi udah dijelasin di atas ya. Ekivalennya dengan negasi R maka negasi P. Nah, berarti bisa dibilang bahwa jika honor karyawannya tidak dibayarkan, maka kegiatannya tidak dilaksanakan. Gitu ya. Oke. Kalau di sini honor karyawan tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Oke. Secara makna yang lebih tepat yang D ya. Kalau yang ini kan honor tidak ada, tidak dapat dilaksanakan. Bukan apa ya? Kayak hubungan sebab akibatnya tuh bukan seperti itu gitu secara maknanya. Yang lebih tepatnya kalau misalkan honor karyawannya itu tidak dibayarkan, berarti kegiatannya ini belum dilaksanakan awalnya. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita pindah ke nomor berikutnya. Di nomor 3, pada hari Minggu lalu, di Kampung Bambu, terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencurian, meskipun keamanan kampung ditingkatkan. Ternyata di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke. Oke, berarti kalau kayak gini, ini hubungan sebab akibatnya gimana ya? Jika padahal udah meskipun keamanan, jika bla bla bla. Oke. Meskipun keamanan Kampung Bambu ditingkatkan. Sepertinya yang meskipun keamanan meskipun keamanan kampung ditingkatkan, itu adalah kata pelengkapnya aja ya. Jadi fokusnya ke perampokan atau pencurian, disjungsinya ini ya. Jadi kalau misalkan dibilang ternyata di Kampung Bambu itu nggak pernah ada perampokan, gitu kan dia bilang. Nah, berarti dia akan tidak ada warga Kampung Bambu yang mengalami tindak kejahatan pada hari Minggu yang lalu. Tidak ada warga Kampung Bambu yang mengalami pencurian pada hari Minggu yang lalu. Pada hari Minggu yang lalu, di Kampung Bambu baru saja terjadi tindak kejahatan berupa pencurian. Di Kampung Bambu tidak terjadi tindak kejahatan pada hari Minggu lalu karena keamanan Kampung Bambu ditingkatkan. Sejak hari Minggu yang lalu, di Kampung Bambu tidak terjadi tindak kejahatan. Oke, kalau enggak kita buat
Bentuknya gini aja ya. Pada hari Minggu lalu di Kampung Bambu terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencuri. Tindak berupa perampokan, berhenti sampai di sini ya. Terjadi tindak kejahatan berupa perampokan. Terus berarti kan terjadi tindak kejahatan yang lain kan, berupa pencurian. Meskipun keamanan Kampung Bambunya ditingkatkan. Kalau kakak mau buat kalimatnya, ini misalkan yang pink-nya P gitu ya, atau gini, pencuriannya Ki. Terus di sini dia bilang ternyata di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Berarti kan kalimatnya itu adalah lawannya dari P ya, atau negasi dari P. Nah, kalau kayak gini nih, kita buat dulu yang ekivalennya tuh apa, supaya kita bisa tarik kesimpulannya. Biar sama bentukannya kan gini ya, kalau P maka Ki itu ekivalennya negasi Ki atau negasi P. Ekivalen lagi dengan negasi P atau Ki. Nah, yang pertama ini kakak buat dalam bentuk negasi P aja ya. Ini negasi P, berarti ini adalah P-nya gitu. Oke, hapus dulunya. Gitu. Berarti ini ekivalen dengan P maka Ki. Gitu ya. Terus dia bilang di sini tidak terjadi perampokan, gitu kan? Berarti P ya. Nah, simpulannya apa? Berarti simpulannya adalah Ki, yaitu Ki-nya tadi yang mana? Yang biru kan? Berarti terjadi tindak kejahatan berupa pencurian. Oke, berarti jawabannya yang C. Itu. Sampai nomor 3, ada yang mau ditanyain dulu? Atau misalnya nggak ngerti minta diulang gitu, boleh ya? Oke, Kak. Oke. Gimana sejauh ini, aman? Insya Allah aman, Kak. Oke. Kakak anggap mewakili ya, jadi Alfiena yang menjawab. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 4. Jika adik naik kelas, ayah akan membelikan komputer baru. Jika kakak lulus kuliah tepat waktu, ayah akan membelikan motor baru. Saat ini, adik tidak memiliki komputer baru, dan kakak tidak memiliki motor baru. Simpulan yang tepat adalah sebagai berikut. Oke, nah ini berarti implikasi yang campuran. Jadi, katanya kalau adiknya naik kelas, nanti ayah akan membelikan komputer baru. Ini kalau adiknya naik kelas. Kenyataannya, adik ini tidak memiliki komputer baru. Tidak kan? Berarti kan ini polanya kalau kayak gini, P maka Ki, terus tidak memiliki komputer baru, negasi dari Ki kan? Berarti simpulannya adalah negasi P. Tes, Guru. Ya. Gimana? Kakak Iya, boleh. mau ulang yang nomor 1. Oh, mau ulang yang nomor 1. Oke. Nanti ya setelah yang nomor 4 ya. Oke, makasih Kak. Yuk. Oke. Berarti kan ini negasi P ya. Jadi adiknya itu tidak naik kelas berarti. Kita pilih yang adiknya tidak naik kelas. Tidak naik kelas, tidak naik kelas. Oke, di antara dua itu ya. Kemudian yang satunya, kakaknya lulus kuliah tepat. Jika kakak lulus kuliah tepat waktu, akan membelikan motor baru. Ternyata kakak tidak memiliki motor baru. Berarti kakaknya itu tidak lulus kuliah tepat waktu. Kakak tidak lulus tepat waktu, kakak tidak lulus tepat waktu. Nah, terus di antara dua ini, yang mana yang kita pilih?
Tadi karena di sini saat ini dan kakak gitu kan. Berarti kita pilihnya yang dan juga. Gitu. Oke. Jadi jawabannya yang opsi C. Seperti itu. Oke, kita pindah ke nomor 1 dulu ya, sebelum lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 1. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor dekat hutan. Minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Oke, simpulan mana yang benar? Gitu kan. Tadi kan kita kalau menarik kesimpulan itu ada 3 modus ya, ponens, tolens, sama silogisme. Kalau modus ponens, jika P maka Q, terus premis keduanya P, maka simpulannya Q. Tolens, P maka Q, premis keduanya negasi dari Q, simpulannya negasi dari P. Kalau silogisme, P maka Q, Q maka R, maka jadinya P maka R. Gitu. Berarti kan paling nggak kita harus punya 2 premis ya. Misalkan kakak satuin yang kalimat 1 sama kalimat 2. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor dekat hutan. Berarti kan ini yang warnanya pink ini, itu kan berarti Q-nya ya, berarti sama gitu. Kita bisa tarik kesimpulan pakai silogisme P maka R. Jadi jika ada kebakaran hutan, maka terjadi longsor dekat hutan. Tapi ini kan tidak sesuai dengan pernyataan 3-nya ya, bahwa minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Terus kita narik simpulannya gimana gitu kan, kayak nggak ada kata yang samanya kan. Misalnya kita udah pakai warna yang kuning sama yang biru, terus kan itu nggak nyambung dengan yang warna pink di sini gitu. Berarti kita nggak bisa tarik pakai silogisme seperti itu. Nah, kalau nggak bisa, berarti kita nyatuinnya antara 1-3, karena 3 itu yang ditanyain ya, antara 1-3 atau 2-3. Nah, misalkan yang 1-3, jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Terus minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Berarti kan P maka Q, premis keduanya Q. Nah, kalau premis kedua Q kan nggak ada nih di sini. Adanya negasi Q kan. Kalau nggak ada kayak gitu, berarti kita bisa bilang tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Cuma di opsi A sampai E kan nggak ada kata-kata tidak ada kesimpulan ya, jadi harus ada simpulannya itu apa gitu. Berarti kita nggak bisa pakai 1 dan 3 kalimatnya. Di sini kakak tuliskan pakai kalimatnya 2 dan 3. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor dekat hutan. Minggu ini banyak terjadi pengundulan hutan. Berarti kan kalimat pertamanya itu P maka Q, yang keduanya itu P-nya. Berarti simpulannya adalah Q. Q-nya yang warna biru, maka terjadi longsor dekat hutan. Gitu. Jadi jawabannya B. Oke. Cukup? Kita pindah ya ke nomor 5. Di nomor 5. Jika seseorang memiliki kualitas tidur yang baik, daya tahan tubuhnya akan terjaga. Jika seseorang memiliki pola tidur yang teratur, orang tersebut dapat bangun pagi tanpa alarm. Saat ini, Aris membutuhkan alarm untuk bangun pagi atau memiliki daya tahan tubuh yang tidak terjaga. Oke, berarti campuran lagi nih. Kita cek satu-satu ya. Jika seseorang memiliki kualitas tidur yang baik, daya tahan tubuhnya akan terjaga. Nah, ternyata di sini Aris memiliki daya tahan tubuh yang tidak terjaga. Berarti kan kebalikan ya, negasi Q gitu. Negasi Q berarti simpulannya adalah negasi P. Berarti kualitas tidurnya Aris itu
tidak baik. Gitu. Aris memiliki kualitas tidur yang tidak baik. Kualitas tidur tidak baik. Kualitas tidur ini yang baik nih. Kemudian kualitas tidur tidak baik, hampir semuanya. Oke. Nah, berarti yang C kita tahu enggak ya. Habis itu kita lihat yang keduanya. Yang keduanya, jika seseorang memiliki pola tidur yang teratur, dapat bangun pagi tanpa alarm. Nah, ternyata Aris membutuhkan alarm. Berarti kan negasinya ya, dari kata-kata yang kedua. Kata-kata bagian ki-nya gitu. Bagian yang ki. Berarti simpulannya adalah negasi dari P, yaitu pola tidurnya tidak teratur. Gitu ya. Ini membutuhkan, yang ini kan tanpa. Oke, berarti pola tidurnya tidak teratur. Pola tidur tidak teratur. Pola tidur tidak teratur. Oke, berarti yang memenuhi antara B sama E. Nah, terus kita pilih yang mana? Kan bedanya cuma kata-kata dan ataunya gini ya. Nah, berarti kita pilih yang sama aja. Karena di sini kan atau, berarti kita pilih yang opsinya atau juga. Jadi E jawabannya. Kecuali ditanyakan negasinya ya. Kalau misalnya ditanyakan negasi dari kalimat ini gitu misalnya, berarti ataunya harus kita ubah jadi dan. Tapi kalau misalnya enggak, cuma tanya simpulannya aja, ya berarti samain aja. Gitu. Oke. Kakak pindahin ya. Nomor 6. Dani dipromosikan untuk mendapatkan divisi baru di perusahaan X sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Ternyata Budi, orang yang berbeda ya, terpilih sebagai sekretaris direksi di perusahaan X, sehingga posisi tersebut telah terisi. Ya udah, kalau sekretaris direksinya sudah keisi, ya Dani berarti akan menjadi kepala divisi kan? Karena opsinya cuma dua, entah dia jadi kepala divisi atau jadi sekretaris direksi. Ya udah, berarti Dani akan menjadi kepala divisi. Mana? Dani tidak mendapat posisi baru. Enggak, Budi, enggak ngomongin Budi. Dani tidak cocok mendapat posisi. Kan, Budi tidak cocok mendapat posisi. Dani mendapat posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Gitu. Ini yang disjungsi ya, berarti penarikan simpulan disjungsi. Jadi kalau enggak ya P, berarti Q-nya. Oke. Lanjut ke bagian 7, ke nomor 7. Jika di desa Sukamaju ada panen raya, ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh warga desa. Di desa Sukamaju ada panen raya. Ya udah. Berarti kan jika di desa Sukamaju ada panen raya, kemudian ibu-ibunya berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh warga. Nah, ternyata ada panen raya di sini kan. Berarti kan ini nanti ikutin pola yang ponens kan, modus ponens. P maka Q, simpulannya, premis keduanya, maaf ya, premis keduanya adalah P, berarti simpulannya Q, yaitu ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh warga desa. Berarti yang opsi B ya, yang cocok. Oke. Lanjut ke nomor 8.
Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulan yang tepat adalah, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti ini polanya adalah P maka Q maka R, simpulannya P maka R ya. Jadi simpulannya yang kuning dan biru. Yang kuning, jika guru matematika menambah jam pelajaran. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Oh, tapi ini jikanya di belakang ya, nggak boleh dibalik seperti itu. Kemudian, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, kemudian siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ditiadakan, enggak? Yang D ya. Jadi, meskipun kata jikanya itu ada di belakang, polanya itu harus tetap sama ya, semakna. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa akan dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Oke. Pindah ke nomor 9. Jika polusi udara melebihi ambang batas, banyak balita yang mengalami infeksi saluran pernafasan. Jika pemerintah tidak memberi peringatan pada perusahaan yang menghasilkan gas buangan tinggi, polusi udara akan membahayakan kesehatan. Saat ini, tidak banyak balita yang mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atau polusi udara tidak membahayakan kesehatan. Oke, campuran lagi ya berarti. Yang pertama, jika polusi udara melebihi ambang batas, maka banyak balita yang mengalami infeksi saluran pernafasan. Kenyataannya, saat ini tidak banyak balita yang mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan. Karena di sini tidak, ya kan, negasi dari Q, berarti simpulannya adalah negasi dari P. Berarti polusi udaranya itu tidak melebihi ambang batas. Polusi udara di bawah ambang batas. Masih di bawah ambang batas. Melebihi, tidak mempengaruhi tingkat polusi udara, bukan juga. Kemudian yang kalimat kedua, sebenarnya ya biasanya kalau udah kayak gini nih polanya, bakalan sama aja antara A sama B yang di kalimat kedua. Jadi kalian tinggal lihat antara atau sama dan aja sih sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya di sini akan atau nih, ya udah pasti jawabannya yang atau. Karena kan kalimat keduanya sama. Pemerintah memberi peringatan pada perusahaan yang menghasilkan gas buangan tinggi. Gitu. Kalau kita mau cek lagi, ya ini. Jika pemerintah tidak memberi peringatan pada perusahaan yang menghasilkan gas buangan tinggi, polusi udara akan membahayakan kesehatan. Ternyata polusi udaranya tidak membahayakan kesehatan. Berarti pemerintah memberi peringatan kepada perusahaan yang menghasilkan gas buangan tinggi. Ini kan, ini pemerintah memberi peringatan. Ini juga sama, memberi peringatan juga. Cuman kita pilih yang atau. Gitu. Jadi yang A. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ke nomor 10.
Jika penggunaan gas freon di bumi meningkat, suhu rata-rata permukaan bumi juga meningkat. Jika es di kutub utara mencair, rata-rata permukaan air laut meningkat. Saat ini, suhu rata-rata permukaan bumi atau rata-rata permukaan air laut tidak meningkat. Oke. Simpulan yang tepat adalah apa? Coba yang ini kalian deh. Ini kan mirip-mirip ya sama yang di atas tadi. Yang nomor 9. Dicoba ya. Kak boleh balik lagi ke rumus yang di atas nggak? Oke, yang paling atas banget. Kalau nggak kakak tulisin di sini ya. Oh, yang Ponen. Kakak yang suka salah. Ketones. Oke. ada banyak. Gimana? Udah dapat? Jawabannya apa yang lebih tepat? Ini kan 2 juga ya? 2 campuran gitu maksudnya. Gimana teman-teman? Apa
jawabannya? B bukan Kak? Yang apa? B. B. Oke. D. Yang lain? Oh, D. Depok. Iya Depok. Oke. Oke. Yang lain sama semua atau ada yang punya jawaban beda? Oke. Kakak anggap sama ya. Oke, kita cek ya. Nomor 10. Jika penggunaan gas freon di bumi meningkat, suhu rata-rata permukaan bumi juga meningkat. Terus di sini dibilang saat ini suhu rata-rata permukaan bumi atau itu tidak meningkat. Jadi karena dia tidak, berarti penggunaan gas freonnya itu tidak meningkat juga ya. Jadi penggunaan gas freon tidak meningkat. Penggunaan gas freon tidak meningkat. Tidak meningkat. Yang D meningkat. Yang E penggunaan gas freon di bumi tidak meningkat. Kalau ini, yang kakak tandain ini berarti dia sesuai sama modus Tollens. Jadi kan penggunaan gas freon di buminya meningkat, itu berarti P-nya. Terus suhu rata-rata permukaan bumi juga meningkat, itu Q-nya. Ternyata suhu rata-rata permukaan buminya tuh tidak meningkat. Berarti kan kebalikannya dari yang di sini, yang Q-nya. Berarti negasi Q, gitu. Simpulannya apa? Negasi dari P. Berarti penggunaan gas freonnya itu tidak meningkat. Gitu ya. Oke. Berarti kalau yang D kurang tepat ya. Sekarang kita pindah yang kedua. Jika es di kutub utara mencair, rata-rata permukaan air laut meningkat. Nah, ternyata rata-rata permukaan air laut lautnya tidak meningkat. Gitu. Berarti ini polanya juga mirip sama yang tadi yang sebelumnya. Jadi, jika es di kutubnya mencair, rata-rata permukaan air laut meningkat. Ternyata rata-rata permukaan air lautnya tuh nggak meningkat. Berarti es di kutubnya nggak mencair. Gitu. Kita cari yang es di kutub tidak mencair. Es di kutub utara tidak mencair. Es di kutub utara tidak mencair. Kalau yang E, es di kutub utara mencair, itu salah berarti ya. Nah, di antara A, B, C, yang mana yang kita pilih? Karena di sini pakai kata atau, berarti kita pilih yang atau juga. Gitu. Yang C ya, berarti ya, yang lebih tepat ya. Gimana? Kaisa ya? Tadi yang jawab. Ada yang mau didiskusikan? Oke. Kalau diem aja, kakak anggap nggak ada ya? Kak, Gimana? kalau yang itu apa? Tollens ya? Tolerance. Itu jika P maka Q. Terus bawahnya apa? Negasi Ki. Kalau tanda ini, itu artinya negasi. Jadi kayak lawannya gitu. Misalkan P-nya es di kutub mencair. Berarti negasi dari P-nya adalah es di kutub tidak mencair.
Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Kita pindah ke nomor 11. Polanya masih sama nih. Kayaknya. Soalnya panjang kayak gini. Nomor 11. Jika kinerja perbankan syariah menurun, pertumbuhan ekonomi syariah juga akan menurun. Jika bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan menurun. Saat ini, pertumbuhan ekonomi syariah meningkat, atau pangsa pasar bank syariah mengalami peningkatan. Ya, kita cek satu-satu lagi ya. Jika kinerja perbankan syariah menurun, pertumbuhan ekonomi syariah akan menurun. Ternyata saat ini pertumbuhan ekonomi syariahnya tuh meningkat. Meningkat itu kan berkebalikan dengan yang menurun ini ya. Jadi ini negasi dari Q lagi nih, polanya sama. Berarti simpulannya adalah negasi dari P. Kinerja perbankan syariahnya itu tidak menurun atau meningkat ya kinerjanya. Kinerja perbankan syariah menurun, kinerja perbankan syariah menurun, bukan kinerja perbankan syariah meningkat. Terus ini mungkin kinerja perbankan syariah meningkat. Oke. Ini mirip kayak tadi ya, cuman beda di atau, dan, sama, walaupun doang. Bank-bank syariah melakukan promosi perbankan syariah kepada masyarakat. Ya, kata-katanya sama ya. Kalau kayak gini biar lebih cepat. Tadi kalau misalkan di sini ya pakai kata-kata atau, kita pilih aja yang ada ataunya. Gitu ya. Ya meskipun kalau misalnya kita mau cek lagi gitu ya. Di sini kan jika bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan menurun. Ternyata pangsa pasarnya meningkat. Berarti bank syariahnya melakukan promosi kepada masyarakat. Di sini bank syariah melakukan promosi. Ya udah, berarti udah benar. Gitu. Jadi jawabannya yang opsi C. Seperti itu cara untuk menarik simpulannya. Oke, kita pindah ya ke nomor berikutnya. Nomor 12, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Oke, ini jikanya di belakang ya. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Oke. Jika diadakan pada hari Minggu, itu sebagai P-nya, maka kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Jika kegiatannya dilakukan di luar ruangan, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Yang warna kuning ini P-nya. Nah, kelihatan sebentar. Yang kuning P-nya, yang ini Q-nya, kemudian yang di sini Q-nya lagi kan, terus ini R-nya ya. Jadi ini pengambilan simpulannya silogisme. P maka R, P maka Q, yang keduanya Q maka R, berarti simpulannya P maka R, Q-nya hilang. Berarti jika diadakan pada hari Minggu, jika kegiatan tidak diadakan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan. Kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan itu udah pasti enggak ya. Karena tadi kan yang di luar ruangan itu kan ada Q, dia sebagai Q. Nah, kalau Q itu enggak dituliskan ulang di simpulannya. Terus, jika diadakan pada hari Minggu, kok nggak di sini? Jika kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu, ini mungkin benar ya. Kegiatan, tapi jikanya di depan, bukan. Terus, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Oke, yang tadi yang di luar ruangan itu udah enggak. Oke, kok belum ada yang tepat nih. Siswa mengenakan pakaian dinas.
Ini ada kata tidak, 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 tidak. Di sini nggak ada kata tidak, tapi polanya kayak kebalik gitu ya. Kita lihat ekivalennya dulu ya. Ekivalennya itu kan P maka R ekivalen dengan negasi R maka negasi P. Pilih yang negasi aja dulu karena ini kan polanya jika maka juga gitu. Nggak ada yang atau. Berarti kalimatnya itu adalah jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, maka kegiatan ekskul tidak diadakan pada hari Minggu. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Oh ini, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan hari Minggu. Kegiatan ekskul tidak diadakan pada hari Minggu. Oke, cocok. Ya, yang B Bogor ya. Kalau yang D ini kan siswa mengenakan pakaian dinas lapangan itu R ya. Maka P itu tidak ekivalen dengan simpulan yang ada di sini. Jadi kalau mau dibalik harus dinegasikan gitu. Baru benar. Lanjut ya ke nomor 13. Ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Jika ibu memasak rendang, ibu membeli daging sapi di pasar. Jika ibu memasak sop, ibu membeli sayuran di warung. Ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayuran di warung. Berarti apa simpulannya? Oke, kita lihat polanya. Jika ibu memasak rendang, ibu membeli daging sapi di pasar. Ternyata ibu tadi tidak membeli daging sapi di pasar. Berarti kan ini polanya masih sama ya, P, Q, terus di sini negasi dari Q, gitu kan? Berarti simpulannya adalah negasi dari P. Negasi dari P, ibu tidak masak rendang. Oke. Kemudian yang kedua, ibu memasak sop. Ibu membeli sayuran di warung. Ya kan, jika ibu memasak sop, ibu membeli sayuran di warung. Ternyata ibunya membeli sayuran di warung. Aduh, sorry. Ibu membeli sayuran di warung. Oke. Jika ibu memasak sop, itu P-nya. Ibu membeli sayuran di warung, itu Q-nya. Atau jangan pakai P-Q nanti sama. Pakai apa ya? Pakai AB deh. A, terus ini B-nya. Ternyata ibu membeli sayuran di warung. Simpulannya apa? Kalau polanya A, maka B. Terus di sininya B. Simpulannya adalah harusnya tidak bisa disimpulkan ya. Karena dia tidak sesuai dengan modus ponens maupun tolens. Tadi kan kalau modus ponen itu P maka Q, P. Kebalik, sorry. P, Q. Terus kalau tolens, P maka Q, negasi P. Nah, tapi di sini
yang pernyataan yang biru itu nggak ada yang sesuai. Coba kita lihat. Kalau yang ibu tidak masak rendang itu kan yang A, ibu masak rendang, salah. Ibu memasak sop tetapi tidak memasak rendang. Ibu memasak rendang, enggak. Ibu tidak memasak rendang atau sop. Ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga, yaitu ini udah salah banget ya karena tidak sesuai konteks. Terus yang mana yang kita pilih antara B sama D gitu ya. Jadi kita maknai secara apa ya? Tidak sesuai rumus aja lah, karena kita satunya udah nyari, yang satunya nggak ada kan. Kalau ibu masak sop, ibu beli sayuran di warung. Ternyata ibu beli sayurannya di warung, ya berarti ibunya akan masak sop ya. Kalau misalnya yang D, ibu tidak memasak sop kan enggak juga, enggak sesuai gitu dengan pernyataan yang ada di sini. Jadi lebih tepatnya adalah yang B ya, ibu memasak sop tetapi tidak memasak rendang. Memang di soal ini tidak sesuai dengan modus ponens maupun tollens untuk kalimat yang keduanya. Kalau kalimat yang pertamanya sih sesuai. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Jawaban yang E, kenapa bukan jawabannya gara-gara apa, Kak? Kalau yang E bukan jawabannya karena tidak sesuai dengan kalimat yang ini, yang ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayuran di warung. Oh, sebentar. Ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayuran di warung. Berarti ini tidak membeli sayuran di warung juga ya? Bukan membeli sayuran ya? Iya. Ya, kalau yang E ini berarti gak sesuai aja dengan kesimpulannya, kata-kata kesimpulannya gitu. Ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga itu apa ya? Oh, maksudnya karena dia nggak beli apa-apa gitu ya, jadi nggak beli makan siang untuk keluarga. Proses penarikan kesimpulannya nggak bisa langsung begitu gitu. Jadi harus sesuai dengan kalimat yang ada di sini ya, yang terakhir ini, kalimat yang terakhir. Tapi kalau kayak gitu ada yang cocok nggak? Sorry, berarti ini kakak salah ya. Ini berarti negasi A ya. Warnanya salah. Ini negasi dari B ya. Negasi dari B. Berarti simpulannya adalah negasi dari A. Kalau negasi dari A berarti ibu tidak masak sop. Kalau ibu tidak masak sop, berarti kalimatnya yang tepat yang D ya. Ya, yang Depok ya. Ini karena dia pakai atau, di sini juga pakai atau. Jadi koreksi jawabannya yang Depok. Oke. Kalau yang E, ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga itu, nggak bisa kita simpulin langsung seperti itu karena tidak sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Apakah nanti si ibunya itu beneran jadi nggak masak gitu? Kan ya nggak tahu, ada kemungkinan enggak, ada kemungkinan juga iya gitu. Karena di sini cuman dibilang kan ibu mau masak, kalau masaknya rendang beli ini, kalau masaknya sop belinya itu gitu. Ternyata nggak beli daging, terus juga nggak beli sayur. Lah apakah ibunya itu jadinya nggak masak sama sekali? Kan kalau kayak gitu kayak apa ya, kayak gak absolut gitu loh, pernyataannya tuh benar-benar 100% benar atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang ibunya nggak masak rendang dan ibunya nggak masak sop, itu benar karena ada pernyataannya di sini gitu. Nah entah beliau itu masak apa,
ya wallahu alam gitu. Gitu sih ya. Berarti ibu tetap masak makan siang, cuman bukan rendang atau sop ya? Pokoknya kita taunya ibu tidak masak sop, tidak masak rendang gitu. Tapi apakah dia nanti masak ataukah dia nanti nggak masak, itu sebenarnya juga masih nggak tahu karena nggak ada ceritanya di sini gitu. Karena cuma diceritainnya dua doang. Kalau mau masak rendang beli ini, ternyata nggak beli, oh berarti nggak masak. Kalau misalnya beli sayur, mau masak sop beli sayur, ternyata nggak beli sayur, ya berarti nggak masak sop. Tapi apakah ibunya jadi nggak masak makan siang atau jadinya masak makan siang, kita belum tahu gitu. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Gitu ya. Kita pindah ke nomor berikutnya, nomor 14. Menjelang semester 2, Dino berencana ikut ekstrakurikuler di sekolah. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, ia membeli sepatu bola. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler paskibra, ia membeli sepatu pantofel. Saat semester 2, Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Simpulan yang paling tepat adalah, oke, coba yang ini ya. D bukan Kak? Oke, D bukan ya. Kita cek ya. Tadi dia bilang, jika ia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, ia beli sepatu bola. Ternyata dia tidak beli sepatu bola. Berarti tidak mengikuti ekskul bola ya. Tidak mengikuti ekskul bola. Tidak mengikuti ekskul bola. Oke. Terus yang satunya, jika ia mengikuti ekskul paskibra, ia akan membeli sepatu pantofel. Ternyata tidak membeli sepatu pantofel ya. Berarti tidak mengikuti ekskul paskibra juga. Oke, berarti yang D ya. Oke, sip. Karena di sini juga pakai atau, di sini juga pakai atau ya. Lagi pula yang B pernyataannya juga beda ya. Kalau tetapi paskibra kan berarti dia ikutnya paskibra, padahal enggak. Gitu. Oke. Sekarang kita pindah ke bacaan, soal bacaan. Ada soal 15 sampai 20. Teksnya satu aja yang ini. Nah, kalau mengerjakan soal bacaan seperti ini, baca dulu soalnya ya, dan baca dulu pilihan jawabannya apa, baru nanti kita balik ke teks gitu. Jangan baca teksnya dulu. Nomor 15. Berdasarkan paragraf 1, simpulan manakah di bawah ini yang paling benar? Terus di sini polanya ada jika, yang A nggak ada sih. Yang B-nya ada jika gini, berarti kita ambil simpulannya tuh implikasi. Kayak tadi, bisa ponen, tolens, atau silogisme gitu. Berarti kita cari premisnya di paragraf 1, yang mana yang sesuai gitu. Nanti baru kita tarik kesimpulannya. Oke, kita lihat yang polanya sebab akibat di paragraf 1, atau ada kata-kata jika-nya gitu ya. Paragraf 1, karies gigi adalah kerusakan gigi yang ditandai dengan munculnya lubang. Karies tak boleh disepelekan.
Apabila tak kunjung diatasi, lubang akan membesar dan mengenai lapisan dalam gigi. Berarti kan bisa aja kita bilang jika tak kunjung diatasi, maka apa gitu ya. Berarti ini premis yang pertamanya. Apabila tidak kunjung diatasi, lubang akan membesar dan mengenai lapisan di dalam gigi. Oke. Kemudian, lubang yang kian membesar dapat menyebabkan sakit gigi parah, infeksi, dan gigi copot atau tanggal atau lepas sendiri. Nah, berarti ini P maka Q, terus lubang yang kian membesarnya diulang lagi di sini. Sebabnya kita ganti pakai ini ya. Dapat menyebabkan sakit gigi parah, infeksi, dan copot gigi. Dan gigi copot. Berarti simpulannya adalah apabila tidak kunjung diatasi, dapat menyebabkan sakit gigi parah, infeksi, dan gigi copot. Apa yang tidak kunjung diatasi? Kariesnya ya. Karies gigi. Jadi, jika ini berarti yang B ya. Jikanya ada di belakang nih. Jika karies gigi tidak segera diatasi, maka sakit gigi parah, infeksi, dan gigi copot itu akan terjadi. Yang opsi B. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Berdasarkan paragraf 2, simpulan manakah di bawah ini yang paling benar? Berarti cari kayak yang nomor 15 tadi ya, cuman adanya di paragraf 2. Ini kan polanya juga jika maka. Jadi kita cari paragraf 2. Ketika faktor-faktor resikonya dikurangi, sebenarnya karies gigi dapat ditangani. Dalam banyak kasus, banyak orang tidak menyadari gigi mereka sudah mengalami karies. Alhasil, lubang yang semula kecil lama-lama membesar dan menyebabkan berbagai gangguan pada gigi. Lubang yang kecil seringkali tidak menimbulkan gejala yang berarti. Namun, lain ceritanya bila lubang sudah membesar. Hal ini dapat menyebabkan nyeri hebat yang mungkin dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Itulah mengapa karies gigi yang awalnya sepele harus segera ditangani. Faktor-faktor resiko gigi karies yang tidak dikurangi menyebabkan gangguan pada gigi lebih berat. Oke. Yang hubungan sebab akibatnya ini ya, faktor-faktor resiko gigi karies yang tidak dapat dikurangi menyebabkan gangguan pada gigi yang lebih berat. Faktor-faktor resiko gigi karies yang tidak dikurangi. Ini tadi yang kalimat pertamanya, ketika faktor-faktor resikonya dikurangi, sebenarnya karies gigi dapat ditangani. Oke, ini mirip tapi kata-katanya negasi ya. Sebentar, tandain dulu. Biar bisa kita coret-coret. Ini kan tadi opsi jawabannya itu karies gigi tidak dapat ditangani, gangguan berat. Karies gigi dapat ditangani, faktor-faktor resikonya tidak dapat dikurangi. Karies gigi dapat ditangani, gangguan gigi. Oke, berarti kan kita udah memilih kalimatnya tuh udah benar gitu. Premis 1, premis 2-nya berarti berasal dari yang tadi. Sekarang kita tinggal tarik kesimpulannya yang mana yang benar gitu. Supaya bisa kita tarik kesimpulannya, ada yang harus kita ubah dulu dalam bentuk ekivalen ya. Karena di sini ada kata tidak, di sini tuh nggak ada gitu. Jadi biar lebih enak ya, gimana ya? Ini yang pertama kakak balik dulu deh. Ini kan misalnya awalnya misalnya P makaki ya. Hapus. Maksudnya kakak mau menjadikan ini ki gitu, yang depan ini.
supaya kata-katanya bisa sama yang di sini. Atau dijadikan negasi ki gitu lah. Pokoknya biar sama aja. Berarti kan ini kalau mau dibalik, awalnya P maka ki, berarti akan jadi ki, negasi ki, maka negasi P. Atau kakak nulisnya gini-gini. Ki maka P berarti ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q ya. Berarti kan jika karies gigi tidak dapat ditangani, maka faktor-faktor resiko tidak dikurangi gitu ya. Nah, kalimat ini faktor-faktor resiko tidak dikurangi kan udah sama dengan faktor-faktor resiko gigi karies yang tidak dikurangi di sini ya. Berarti bisa kakak bilang di kalimat yang bawah ini dia adalah negasi Q maka R gitu. Simpulannya berarti apa? Ada negasi P maka negasi Q, kalimat keduanya negasi Q maka R. Berarti simpulannya negasi P maka R. Berarti negasi dari P, P-nya kan yang ini ya. Berarti jika karies giginya tidak dapat ditangani, ya jadi hijau ya. Ya nggak apa-apa. Jangan nanti sama ya. Tadi warna apa sih? Berarti simpulannya adalah jika karies giginya tidak dapat ditangani, maka gangguan pada giginya lebih berat. Jika karies gigi tidak ditangani, gangguan giginya jadi lebih berat. Jika karies gigi tidak ditangani, gangguan pada gigi lebih berat. Oke, berarti yang opsi A langsung. Oke, itu ya caranya. Pokoknya kita atur supaya bisa kita tarik kesimpulannya sesuai dengan modus ponens, tollens, atau silogisme. Gitu. Oke. Ini memang agak PR-nya karena harus bolak-balik ke atas ya. Kita pindah ke nomor 17. Berdasarkan paragraf 3, apabila Anda tidak mengunjungi dokter gigi atau bakteri di dalam mulut tidak menghasilkan asam, simpulan manakah di bawah ini yang paling benar? Oke, ini campuran ya. Berarti kita cari aja kalimat yang ada kata-kata tidak mengunjungi dokter gigi atau mengunjungi dokter gigi gitu ya. Apa yang bakalan terjadi? Mengalami sakit gigi, mengalami sakit gigi, mengalami sakit gigi. Oke. Anda tidak mengunjungi dokter gigi, paragraf ketiga. Pada dasarnya, segera kunjungi dokter gigi jika Anda mengalami sakit gigi dan tidak kunjung hilang. Jika Anda mengalami sakit gigi, segera kunjungi dokter gigi. Jika Anda mengalami sakit gigi ya. Kalau simpulannya tadi bilangnya tidak mengunjungi dokter gigi, berarti tidak mengalami sakit gigi. Tidak mengalami sakit gigi. Tidak mengalami sakit gigi, tidak mengalami sakit gigi. Terus tadi yang dan sakit gigi cepat hilang gitu ya. Dan sakit giginya cepat hilang. Itu masih ada di kalimat yang tadi ya. Di sini. Yang dan tidak kunjung hilang sakitnya. Ya berarti kan tidak mengalami hal itu gitu. Kemudian ya kalau kalimatnya dua kayak gini kan sebenarnya tinggal lihat pasangannya apa ya. Soalnya ini kata-katanya Anda makan makanan manis, Anda tidak makan makanan manis, Anda tidak makan makanan manis. Tapi di sini pilihannya kan atau nih. Konjungsinya kan atau. Berarti kita pilihnya yang atau juga aja gitu. Tanpa kita perlu cari lagi teksnya di atas. Tapi kalau misalnya mau cari, ya nggak apa-apa juga untuk memastikan gitu ya. Misalnya, benar nggak sih ini bakteri di dalam mulut tuh tidak menghasilkan asam katanya.
Itu kalimatnya yang mana? Bakteri di dalam mulut. Ini, ketika Anda makan makanan manis, bakteri di dalam mulutnya akan menghasilkan asam. Kalau dia tidak akan menghasilkan asam, ya berarti Anda tidak makan makanan yang manis. Ya, benar ya, Anda tidak makan makanan manis. Jadi lebih cepatnya langsung aja lihat penyambungnya ya. Kata penyambungnya itu apa. Gitu. Lanjut, 18. Berdasarkan paragraf 3, apabila proses erosi enamel berlangsung lama, manakah simpulan yang benar? Proses erosi enamel berlangsung lama. Paragraf 3 lagi ya. Mana? Lanjutannya ke sini. Proses terkikisnya enamel ini disebut dengan erosi enamel. Lama-lama proses erosi ini dapat menyebabkan lubang-lubang kecil pada enamel gigi. Jadi kalau tadi dibilang proses erosi enamelnya berlangsung lama, berarti akan menyebabkan lubang-lubang kecil pada enamel di gigi ya. Di sini. Lubang-lubang kecil pada enamel gigi. Oke, berarti yang opsi C. Lanjut ke nomor 19. Berdasarkan paragraf 4, jika jarang sikat gigi dan membersihkan sela-sela gigi dengan benang atau gigi tidak busuk dan tidak berlubang, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Oke, atau kita cek pakai ataunya dulu aja kali ya, biar sama-sama di bawah. Ini pakai atau, terus ini dan, ini atau, dan ini atau. Berarti penumpukan plak dibiarkan terus, penumpukan semakin menumpuk di permukaan gigi. Oke, kalimatnya mirip ya. Kemudian plak tidak menumpuk di permukaan gigi, penumpukan plak tidak dibiarkan terus. Oh, bedanya di sini ya. Penumpukan plak dibiarkan terus atau penumpukan plak tidak dibiarkan terus. Oh, beda nih. Oke, kita cek kalau jarang sikat gigi dan membersihkan sela-sela gigi dengan benang, berarti apa? Simpulan yang bisa kita tarik gitu. Paragraf 4, jika jarang gosok gigi ya. Ada banyak faktor yang meningkatkan resiko Anda mengalami karies gigi. Jarang sikat gigi dan membersihkan sela-sela gigi dengan benang dapat membuat plak semakin menumpuk di permukaan gigi. Oke, ini dia. Berarti kalau misalnya jarang, maka dapat membuat plak semakin menumpuk. Ini pengambilannya berarti pakai ponen ya. Jadi P maka Ki. Terus tadi di kalimat soalnya itu kan P-nya ya, berarti simpulannya Ki, membuat plaknya semakin menumpuk di permukaan gigi. Penumpukan plak dibiarkan terus. Penumpukan plak semakin menumpuk di permukaan gigi. Yang opsi E berarti ya, yang lebih cocok. Udah gitu. Oke. Kalau yang gigi tidak busuk, dan tidak berlubang, coba kita cek juga deh, nggak apa-apa. Gigi tidak busuk dan tidak berlubang. Bila dibiarkan terus, plak yang menumpuk dapat menyebabkan gigi busuk dan berlubang. Gigi busuk dan berlubang itu kalau plak yang menumpuk dibiarkan terus ini ya, plak yang menumpuk dibiarkan terus. Tadi di soalnya bilangnya giginya nggak busuk dan nggak berlubang kan, berarti itu mode pengambilannya adalah pakai modus yang tolens yang kedua ya, P maka Ki negasi Ki, berarti negasi P, berarti plak yang menumpuknya itu tidak dibiarkan terus.
yang E kan benar, penumpukan plaknya tidak dibiarkan terus. Gitu. Satu nomor lagi, nomor 20. Berdasarkan paragraf 4, apa yang akan terjadi jika Anda makan makanan manis atau asam yang dihasilkan dari bakteri yang atau asam yang dihasilkan bakteri tidak semakin banyak. Oke, kita pakai yang ataunya dulu aja ya. Kan di sini opsinya atau, opsinya. Kalimat sambung, kata sambungnya adalah atau. Yang opsi A itu dan, yang opsi B atau, yang opsi C atau, yang D atau juga. Yang E tetapi, berarti bukan ya. Kemudian kita baru cek yang di atasnya. Jika Anda makan makanan manis, makanan manis dapat memicu lubang pada gigi. Tadi apa ya kata-katanya ya? Sebentar. Semakin banyak gula yang dimakan, bakteri tidak menggerogoti sisa gula pada gigi. Semakin banyak gula yang dimakan, bakteri akan menggerogoti sisa gula. Oke. Makanan manis dapat memicu lubang pada gigi. Bakteri di dalam mulut sangat menyukai gula. Ketika Anda makan makanan yang manis, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Oke, berarti yang ini. Ya. Terus P-nya, jika Anda makan makanan manis kan, Q-nya bakteri akan menggerogoti gula pada gigi. Terus tadi katanya di soal, jika Anda makan makanan manis, berarti itu P-nya. Berarti kita ambil kesimpulan pakai ponen ya, yang pertama, yang ini. Berarti jawabannya Q-nya, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Oke, berarti kita harus cek juga yang bawahnya. Yang kalimat kedua, karena ini opsi B sama opsi D beda ya. Ada yang bakterinya semakin banyak, yang dimakan bakteri semakin banyak, atau yang dimakan bakteri tidak semakin banyak. Berarti kita cek ke atas, asam yang dihasilkan bakteri tidak semakin banyak. Semakin banyak gula yang dimakan bakteri, maka semakin banyak pula asam yang dihasilkan. Oke. Tadi dia bilang kan asamnya tidak banyak ya yang dihasilkan kan? Berarti ini pakai yang tolens ya. Jadi tidak banyak gula yang dimakan sama bakteri. Gula yang dimakan bakteri semakin banyak, gula yang dimakan bakteri tidak semakin banyak. Yang D ya, Depok. Oke, sip. Udah sampai nomor 20 terakhir. Sampai sini ada yang mau didiskusikan tentang nomor yang bawah kali ya? Tadi agak cepat kayaknya. Karena bolak-balik. Mungkin ada yang mau ditanyain? Gimana? Oke aja ya, berarti ya? Atau
ya nggak apa-apa, kalian nanti sambil pelajari aja. Kakak akan kasih ini worksheet-nya di grup. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu, masih bingung atau gimana, di WA aja ke kakak, boleh. Ya. Apa ini? Kan kakak kasih versi yang kosongnya juga ya. Jadi misalnya mau ngerjain ulang gitu, kalian pakai yang versi polosnya, terus nanti dicocokin aja jawabannya apa. Gitu. Ingat ya, kalau menarik kesimpulan, itu harus dari 3 itu ya, ponen, tolen, sama silogisme. Dihafalin rumusannya sama bentuk ekivalennya sih. Gitu aja. Oke, pembahasannya sudah kakak kirim di grup ya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum benar-benar kakak tutup? Enggak, Kak. Enggak ya, cukup. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.